yang bisa membahayakan kita juga, yang bisa mematikan kita, maksudnya dimasukkan ke dalam siksa api neraka, adalah at-tatayyuru. Tatayyur. Masih ingat Bapak Ibu tentang tatayyur? Ketika itu kita membacakan satu hadis Nabi SAW. Hadis ya dari Sa'id bin Jubair yang mendengar dari Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas. Ada 70 ribu golongan umat Muhammad SAW. Ada 70 ribu orang dari umat Muhammad SAW masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Ada 4 sifat yang dia miliki. Yang pertama apa? Tidak pernah meminta ruqyah. Tidak pernah meminta ruqyah. Pak, tolong dong bacakan Al-Quran nih. Kayaknya nggak enak badan nih. Takut ada yang disihir dan seterusnya. Meminta ruqyah tidak pernah. Yang kedua apa? Tidak pernah meminta kai. Tolong dong, nih mati sebelah nih kaki kayaknya. Tolong ambil besi, dibakar tuh besi dengan api. Kemudian setelah panas tuh besi dengan api, ditusukkan di sendi-sendi yang mati. Tidak pernah dia minta kai sama manusia. Yang ketiga apa? Tidak pernah tatayyur. Tidak pernah merasa sial akan sesuatu hal. Atau menggantungkan nasib dia dengan sesuatu entah binatang atau yang lainnya. Itu disebut tatayyur. Biasanya orang menganggap sial akan sesuatu. Ya. Nah, yang keempat apa? Dia selalu bertawakal kepada Allah Jalla wa Ala. Kalau orang sanggup melaksanakan 4 hal ini, tidak pernah minta ruqyah, tidak pernah meminta dikai, tidak pernah untuk tatayyur, dan tidak pernah juga tidak pernah tatayyur, tidak pernah untuk menggantungkan nasib dengan sesuatu atau menganggap sesuatu hal itu sial. Dan yang terakhir, yang keempat, menggantungkan dirinya hanya kepada Allah, tawakal kepada Allah Jalla wa Ala, maka dipastikan dia akan masuk surga. Ya, tanpa dihisab, tanpa diazab oleh Allah Jalla wa Ala. Allahu Akbar. Nah, tatayyur ini penyakit yang masih ada di umat sekarang ini. Iya enggak? Subhanallah. Makanya kata Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, ya, beliau menyebutkan tatayyur itu apa sih? At-tatayyur wa huwa at-tasyaum bituyuri wal asma'i wal alfadhi wal biqa'i wal askhasi awil wal arqami wa ghairu dhalika fa idza azama shakhsun ala amrin min umurid din awid dunya fara'a aw sami'a ma yakrah athara fihi dhalika ahadu amraini. Yang disebut dengan tatayyur tersebut adalah seseorang merasa sial dengan sesuatu hal atau menggantungkan keadaan dengan sesuatu hal. Tapi kata tatayyur itu lebih condong kepada kesialan. Ingat, seorang muslim itu tidak ada sial. Tidak ada sesuatu sial. Makanya salah orang yang bilang dengan bahasa ketika kita benci atau hawas dengan seseorang, sialan lo. Nggak boleh itu ucapan kita keluarkan. Ya. Nah, itu at-tasaum. Kesialan mereka dia gantungkan dengan burung. Di Indonesia apa? Ada burung gagak. Apa itu? Ada apa? Kematian. Subhanallah. Ini tatayyur ini. Subhanallah. Ada burung hantu. Ada apa? Hah? Ada setan. Padahal setan takut sama kita. Jin itu takut sama kita. Kemudian apa lagi? Ada semut di rumah kita. Apa? Ada rizki. Ada nikmat nih. Siapa nih yang membawa makanan atau apa, ya kan? Subhanallah. Kemudian ada apa lagi? Kupu-kupu datang ke rumah kita nih. Maksudnya apa? Ada tamu. Banyak kan manusia itu menggantungkan nasibnya itu dengan binatang-binatang. Atau dengan al-asma, nama. Nah, ada orang-orang yang dengan nama itu seakan-akan bebat. Ada kan orang kadang, kenapa ya gue nggak kawin? Lu sih keberatan nama. Kan ada yang begitu. Ini tatayyur ini. Subhanallah. Kalau kita bilang lu sampai sekarang jomblo, bukan berarti lu nggak ada jodoh.
Belum ada jodoh. Lu sih pilihannya juga ketinggian. Anak presiden mintanya, anak raja, anak sultan. Ya pantas ditolak. Cobalah yang standar dengan antum. Kalau toh beda satu tingkatan doang bedanya. Ya, nggak level. Ya, ada kan? Dan juga antum nggak nyambung nanti. Biasanya dia makannya hamburger berkaitan dengan yang mewah-mewah. Antum nanti makan paginya dia nasi uduk, nasi ulam. Nggak nyambung nih lidah. Akhirnya cerai. Ya kan seperti itu. Janganlah sudah, yang standar aja. Nah, kadang ada manusia apa? Maaf nih, adat Jawa biasanya. Ada nama-nama yang dia benci. Apa tuh Pak? Ya, ada satu suku yang biasa nggak suka dengan nama itu. Subhanallah. Nah itu kita katakan tidak boleh menggantungkan sesuatu hal dengan nama. Tidak ada yang jelek. Kecuali kalau memang artinya tidak pantas, tidak bagus, ya wajib kita ganti itu nama. Seperti itu. Ya, kayak Nabi SAW mengganti ya nama dari sahabat, namanya Afla, diganti dengan nama yang baik. Maksudnya pentazkiyahan diri itu tidak boleh. Kayak Barkeh, nama-nama yang sifatnya tersebut seperti itu untuk mensucikan dirinya sebagai orang yang Masya Allah itu tidak dibenarkan juga. Nah itu diganti. Kemudian ada juga yang mengistilahkan dengan lafaz-lafaz tertentu. Ya saya nggak bisa nih. Lafaz-lafaz tertentu. Yang itu dia jangan mengucapkan kata-kata itu. Ini kata-kata yang sial buat kita. Apa tuh? Ya, ada itu. Atau tempat. Al-biqa. Ini tempat nih. Tusuk sate. Iya kan? Tusuk sate kata orang ya kan? Seperti itu. Nggak laku Ustaz. Kenapa emangnya si Ami? Ustadz rumahnya sih tusuk sate, pantasan gak laku-laku. Ya Ami, masa begitu sih? Iya, gak bakalan. Ya Allah, ada tazaum juga. Ya, hati-hati ini. Kemudian wal ashkhas. Seseorang nih, subhanallah manusia ini kan sama. Putih, hitam, biru, atau yang lainnya lah. Kan sama. Tidak ada perbedaan apa-apa. Jangan sampai nanti kalau saya bergaul sama orang hitam, saya jadi hitam juga. Kan nggak begitu kita katakan. Ya kalau berkaitan dengan ini nih, kalau kita berteman sama orang hitam, kita akan menjadi melarat. Tapi kalau misalnya bergaul sama orang putih, kita jadi sukses dan seterusnya. Nah itu kan manusia yang digantungkan hidup. Menganggap sial terhadap manusia. Ada orang-orang tua nih, Masya Allah. Waliyadzubillah, jangan sampai ada yang di sini ya. Ada orang tua, subhanallah mungkin dicoba oleh Allahu Jalla wa'ala, mendapatkan anugerah anak atau cucu cacat. Subhanallah anaknya itu dibiarkan di kamar saja. Nggak boleh ada orang yang melihat. Nggak boleh juga dia untuk menemui manusia yang lain. Dianggap tuh anak sial. Na'udzubillah min dzalik. Ada kan seperti itu? Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Ini anak lahir, dia tidak menginginkan, dia cacat. Cuma mungkin orang tuanya ada sesuatu hal yang mungkin sebab itu. Atau mungkin orang tuanya dicoba oleh Allahu Jalla wa'ala. Subhanallah. Kemudian juga ada manusia kadang sakit nih. Syub, kalau si fulan, tolong abah wasiat nih, jangan nemuin abah lagi sakit ini. Kenapa? Itu manusia sial semua tuh. Kalau datang sial aja. Takutnya ayah mati nanti. Abah mati. Tolong dilarang. Siapa aja bah? Nih si fulan. Gak boleh masuk nih. Kalau masuk nih ayah mati nih. Nah ini kan ada manusia seperti itu juga. Menganggap sial dengan kedatangan seseorang. Allahu Akbar. Atau al-arqam, nomor. Nah, 13, berapa lagi Bu? 4, berapa lagi? 23, berapa lagi? Subhanallah. Tidak ada nomor itu sial. Tidak ada juga nomor itu beruntung. Nomor 1, nomor 7, ya. Kalau zaman dulu nomor 10. 10 berhubung Maradona dulu, ya, Marco van Basten, Ruud Gullit nomor 10. Sekarang nomor 7, CR7. Siapa tuh? Iya kan? Misalnya, semua nomor 7. Allahu Akbar. Gak ada juga yang seperti itu. Kita katakan, sama. 1, 2, 3, 4. Kesian, yang punya anak 5, nomor 4 nih sial nih. Nomor 4 sial nih. Pantasan bodoh nih. Pantasan begini. Pantasan begitu. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini hati-hati juga. Tatayur juga. Tidak dibenarkan. Ya. Dan ini bisa menjatuhkan seseorang ke dalam kenistaan. Waliyadzubillah. Ya, menjatuhkan seseorang di dalam apa? Ya, ke dalam kesyirikan yang nanti pada ujungnya adalah dilemparkan oleh Allah Jalla wa Ala ke dalam siksa api neraka. Kata Syekh lagi, fa idza azama shakhsun ala amrin min umurid din awid dunya. Apabila seseorang
atau di antara kita ini punya keinginan akan sesuatu hal, baik itu berkaitan tentang perkara din, agama, ataupun perkara dunia, ada yang kita cita-citakan. Fara'a au sami'a ma yakrah. Kemudian dia melihat atau mendengar sesuatu yang tidak mengenakan hatinya. Kita bilang, Pak, gimana? Saya pingin tuh beli rumah. Menurut Bapak gimana? Harganya berapa? Pasarannya berapa tuh? Ustaz, jangan start. Rumahnya ada syaitannya, banyak jinnya. Nah itu kan gak enak buat kita. Padahal kan gak ada apa-apa sebenarnya. Subhanallah, yang di mana? Di Pondok Indah. Kita datang sama teman, bukannya ada hantu, harga-harga miring nih misalnya kan. Kita pingin beli. Subhanallah, ketika disampaikan sengketa, bantasan aja diisukan macam-macam. Ya kan? Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita merasa ini kok nggak enak nih di hati, apa yang dilakukan? Atsara fihi dzalika ahdu amraini. Yang pertama, kalau dia merasakan sesuatu yang nggak enak buat dia, dikasih masukan-masukan yang tidak pantas, immar ruju' amma kana aziman alaihi tatayyuran wa ta'athuran bima ra'a aw sami'a. fayu'alliqu qalbahu bidzalikal makruh wa yu'athiru dzalika ala imanihi wa yukhillu bi tauhidihi wa tawakkulihi 'ala Allah. Yang pertama, kalau dia tersebut merasa yang pada akhirnya mengakibatkan dia tatayyur, menganggap sial juga kalau dia beli apa yang dia lihat, apa yang dia dengar tersebut, sehingga hati ini tergantung dengan sesuatu yang diomongkan tadi. Jangan dibeli tusuk sate, jangan dibeli nomor 4, nomor 13 ini. Saya sudah lihat sertifikat tanahnya dan seterusnya. Itu berpengaruh di kalbunya dan di hatinya. Maka itu yang nanti akan berpengaruh juga dengan keimanannya dan ketauhidannya. Bisa membahayakan buat imannya kepada Allah Jalla wa'ala, dan bisa membahayakan buat ketauhidan dia dan ketawakalan dia kepada Allah Jalla wa'ala. Jelas ya? Ini banyak terjadi. Terutama yang punya rumah di Kelapa Gading. Susah banget tuh tanggal ya. Nomor 13 sama nomor 4. Susah. Gimana nih Ustaz? Makanya ada teman-teman sebagian ikut-ikutan juga melakukan itu. Malas nggak mau beli. Kenapa? Susah dijualnya. Emang kenapa? Nomornya nomor 4. Sama nomor berapa tadi? Nomor 13. Susah. Padahal kan di pondok di Kelapa Gading ini banyak yang si ini. Maka susah untuk dijual. Seperti itu. Atau wa imma alla yarji amma azam alai walakin yabqa fi qalbi atharun dhalika tatayyur minal hazan wal alam wal ham wa wasawis wa dha'ab. Dia tersebut tidak menjatuhkan diri dia masuk ke dalam percaya dengan hal seperti itu, tapi masih ada pengaruh nih di kalbunya. Masih ada nih sedih, sebab sedih ini karena ada ini, sebab sakit ini karena ini, binatang itu, atau karena sesuatu ini. Ada was-was nih. Nah itu nanti akan melemahkan iman dia. Maka oleh sebab itu kata Syekh, fayajibu ala man wajada syai'an min dzalika fi nafsihi an yujahidaha ala daf'ihi wa yasta'inu billah wa yatawakkal alaihi wa yamdi fi sya'nihi. Bahwasanya wajib bagi orang yang merasa sial akan sesuatu hal atau menggantungkan sesuatu dengan sesuatu hal dan itu dianggap sial oleh dia, maka buang itu jauh-jauh. Lawan itu tatayyur, lawan itu kesialan. Gak ada sial masalah rumah, tidak ada sial masalah hari, tidak ada sial masalah nomor, tidak ada sial masalah tempat. Dilawan dengan dia tersebut terus menerus meminta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala dan mentawakalkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil dia berdoa seperti ini, Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta wala yadfa'u sayyi'at illa anta wala haula wala quwata illa bika wala haula wala quwata illa bika. Ini doa yang bagus diamalkan nih. Kalau kita merasa ragu akan sesuatu hal, condong mempengaruhi hati kita sehingga membuat kita juga akan timbul tatayyur, sikap sial kita akan sesuatu hal, maka berdoalah seperti ini, Allahumma ya Allah la ya'ti bil hasanati illa anta. Tidak ada yang sanggup untuk membawa kebaikan kecuali Engkau ya Rabb, kecuali Engkau ya Allah. Wala yadfa'us sayyi'at illa anta. Ya Rabb, tidak ada yang sanggup untuk mencegah mara bahaya, kecelakaan. Tidak ada yang sanggup mencegah mara bahaya dan celaka kecuali Engkau ya Rabb yang sanggup untuk mencegah mara bahaya ini.
Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali daya dan kekuatan yang datangnya dari Engkau ya Allah. Subhanallah. Jangan ragu ya. Subhanallah, nggak ada bedanya rumahnya ada buntut naga, badan naga atau kepala naga. Nggak ada bedanya. Sama semuanya. Itu naga-naga adalah istilahnya orang-orang musyrik, Konghucu. Ya, jangan ditiru-tiru. Tapi diikut-ikutin oleh orang muslim juga. Wal iyadzubillah. Kalau dia yakin seperti itu, berarti dia telah jatuh ke dalam kesyirikan, yaitu dia mendapatkan penyakit yang bisa mematikan dia, dalam artian bisa menjatuhkan dia ke dalam kesyirikan dan dilemparkan Allah ke dalam siksa api neraka dikarenakan sifat tatayyur.